Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hadid Indra Darsianto dengan NIM 2312-145 dari kelas PAI 4B dalam MK Pengembangan Kurikulum dan dosen pengampu Dr. Helna Nelis MPD. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Baik, masuk ke pembahasan pertama, yaitu hakikat prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Menurut Muhammad Tohri dalam bukunya Pengembangan Kurikulum, dia menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pengembangan kurikulum menunjuk pada pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum, terutama dalam perencanaan kurikulum atau kurikulum planning, yang pada dasarnya prinsip-prinsip tersebut merupakan ciri dari hakikat kurikulum itu sendiri. Kemudian menurut Baigo Ishak dalam bukunya Pengembangan Kurikulum, Teori dan Teknik menjelaskan juga bahwa secara terminologis prinsip berarti sesuatu dari mana sesuatu itu berasal. Secara operasional, misalnya dalam bidang pendidikan, prinsip lazim diartikan kaidah yang menjiwai sesuatu. Sesuai dengan pengertian tersebut, prinsip pengembangan kurikulum berarti kaidah yang menjiwai penyusunan dan pengembangan kurikulum. Maka dapat disimpulkan dari kedua pendapat di atas bahwa prinsip secara umum diartikan sebagai asas, dasar, keyakinan, atau pendirian yang bersifat mengatur dan mengarahkan. Prinsip juga memiliki fungsi penting dalam keberadaan sesuatu, termasuk dalam pengembangan suatu kurikulum. Dengan memahami dan menerapkan prinsip, maka proses dapat berjalan lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian, prinsip pengembangan kurikulum merujuk pada kaidah-kaidah yang mendasari penyusunan dan pengembangan kurikulum, terutama dalam fase perencanaan. Prinsip-prinsip ini mencerminkan hakikat kurikulum itu sendiri dan jadi patokan dalam menentukan berbagai hal terkait prinsip perkembangan kurikulum. Baik, lanjut kepada pembahasan kedua, yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Sukman Dinata mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang dibagi ke dalam dua kelompok, yakni prinsip umum yang meliputi relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas, dan prinsip-prinsip khusus meliputi prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajaran, dan prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Lanjut, masuk kepada prinsip umum pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip relevansi. Pengertian prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan aspek eksternal, dan ini akan dibahas terhadap macam-macam prinsip relevansi. Kemudian ada tujuan dan manfaat prinsip relevansi. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan, kemudian mengakomodasi perubahan, kemudian mempersiapkan peserta didik. Kemudian ada manfaatnya. Manfaat prinsip relevansi itu ada dua. Ada yang bagi peserta didik, ada yang bagi pendidik. Bagi peserta didik itu adalah materi pembelajaran lebih mudah dipahami karena sesuai dengan minat, kebutuhan, dan konteks kehidupan. Kemudian bagi pendidik adalah memudahkan guru dalam merancang pembelajaran yang efektif dan menarik. Kemudian masuk kepada fungsi prinsip relevansi. Fungsinya ada tiga, ada adaptif, sosial, dan edukatif. Adaptif yaitu menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tuntutan dunia kerja. Sosial adalah membentuk peserta didik yang mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam masyarakat. Kemudian ada edukatif, yaitu memastikan bahwa kurikulum mampu mendidik peserta didik secara holistik, baik secara akademik maupun non-akademik. Kemudian yang keempat ada macam-macam prinsip relevansi, yaitu relevansi internal dan eksternal. Internal adalah bahwa setiap kurikulum harus memiliki suatu keserasian antara komponen-komponennya. Kemudian ada eksternal, yaitu berkaitan dengan keserasian antara tujuan isi dan proses belajar siswa
yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Kemudian yang kelima ada ciri-ciri prinsip relevansi. Cirinya ada 3. Yang pertama, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kedua, keterkaitan dengan tuntutan dunia kerja. Ketiga, relevansi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terakhir, ada contoh prinsip relevansi. Untuk siswa yang ada di perkotaan, perlu diperkenalkan kehidupan di lingkungan kota, seperti keramaian dan rambu-rambu lalu lintas, tata cara dan pelayanan jasa bank, kantor pos, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada untuk sekolah yang berada di daerah pantai, perlu diperkenalkan bagaimana kehidupan di pantai, seperti mengenal tambak, kehidupan nelayan, koperasi, pembibitan udang, dan lain sebagainya. Itulah prinsip relevansi. Kemudian masuk kepada yang kedua, prinsip kontinuitas. Pengertian prinsip kontinuitas adalah yaitu kesinambungan. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Kemudian ada tujuan dan manfaat prinsip kontinuitas. Tujuannya ada 3, yaitu pertama adalah menjamin kesinambungan pembelajaran, kedua ada mencegah pengulangan yang tidak perlu, ketiga ada menjelaskan dengan tujuan jangka panjang. Kemudian ada manfaatnya. Manfaatnya itu ada bagi peserta didik juga dan bagi pendidik juga. Bagi peserta didik ialah pembelajaran lebih mudah dipahami karena materi disajikan secara bertahap dan saling berkaitan. Kemudian ada bagi pendidik yaitu memudahkan perencanaan pembelajaran yang sistematis dan terstruktur. Kemudian ada fungsi prinsip kontinuitas. Fungsinya itu ada 2, yaitu progresif dan integratif. Progresif ialah memastikan materi dan kompetensi berkembang secara bertahap sesuai tingkat kesulitan dan kedalaman. Kemudian integratif adalah menghubungkan konsep antar mata pelajaran atau antar jenjang pendidikan untuk membentuk pemahaman yang holistik. Kemudian lanjut ke 4, yaitu macam-macam prinsip kontinuitas. Macamnya ada 3, ada vertikal, horizontal, dan temporal. Vertikal ialah merujuk pada kesinambungan antar tingkat pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut. Kemudian horizontal ialah merujuk pada keterkaitan antar mata pelajaran atau bidang studi dalam satu tingkat pendidikan. Dan terakhir ada temporal. Temporal ialah merujuk pada kesinambungan dalam alokasi waktu pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya ada ciri-ciri prinsip kontinuitas. Cirinya ada 5. Yang pertama ada pembelajaran berjenjang, kedua ada keterkaitan antar materi, ketiga pengulangan bermakna, keempat kesinambungan antar jenjang, kelima dan terakhir ini adalah penekanan pada keterampilan yang berkembang. Kemudian terakhir ada contoh penerapan prinsip kontinuitas yang terjadi pada kurikulum berbasis spiral. Contohnya adalah materi pembelajaran disusun secara spiral, di mana konsep yang sama diajarkan dengan tingkat kedalaman yang semakin meningkat di setiap tingkat pendidikan. Itulah prinsip kontinuitas. Baik, lanjut kepada poin ketiga, yaitu prinsip fleksibilitas. Pengertiannya adalah apa yang diharapkan dalam kurikulum ideal kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi kenyataan yang ada. Bisa saja tidak kesesuaian ini ditunjukkan oleh kemampuan guru yang kurang, latar belakang, atau kemampuan dasar siswa yang rendah, atau mungkin sarana dan prasarana yang ada di sekolah tidak memadai. Kurikulum harus bersifat lentur atau fleksibel, artinya kurikulum itu harus bisa dilaksanakan sesuai kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Kemudian ada tujuan dan manfaat prinsip fleksibilitas. Tujuannya ada 3. Yang pertama, menyediakan ruang untuk adaptasi. Kedua, ada mengakomodasi keragaman. Ketiga, ada mendorong inovasi. Kemudian manfaatnya itu ada 2, bagi peserta didik dan bagi pendidik. Bagi peserta didik ialah peserta didik dapat belajar sesuai dengan gaya belajar, minat, dan kecepatan mereka. Kemudian bagi pendidik ialah guru memilih kebebasan untuk menyesuaikan metode dan materi pembelajaran dengan kondisi peserta didik. Kemudian ada fungsi prinsip fleksibilitas. Fungsinya ada 2. Yang pertama adaptabilitas, kedua personalization.
Yang pertama, adaptabilitas ialah membantu kurikulum untuk tetap relevan dengan memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Kemudian ada personalization, yaitu memungkinkan pembelajaran yang lebih terpersonalisasi dengan menyesuaikan metode dan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa. Kemudian masuk kepada macam-macam prinsip fleksibilitas. Yang pertama ada fleksibilitas bagi guru, yaitu kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru. Kedua, ada fleksibilitas bagi siswa. Artinya, kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan. Kemudian, kelima ada ciri-ciri prinsip fleksibilitas, yaitu ada 5. Pertama, kurikulum yang dapat disesuaikan. Kedua, pengakuan terhadap keragaman. Ketiga, pemberian pilihan. Keempat, keterbukaan terhadap perubahan. Kelima, pendekatan yang beragam. Kemudian contohnya ada penyesuaian materi pembelajaran. Misalnya di sekolah A, guru dapat mengubah materi pelajaran sejarah untuk mencakup lebih banyak tentang sejarah lokal, sehingga siswa merasa lebih terhubung dengan lingkungan yang ada. Kemudian masuk ke poin keempat, itu ada prinsip praktis atau efisien. Pengertiannya adalah praktis artinya mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biaya juga yang murah. Prinsip ini juga disebut prinsip efisien. Prinsip efisien berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Kurikulum dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi apabila dengan sarana, biaya yang minimal dan waktu yang terbatas dapat memperoleh hasil yang maksimal. Kemudian tujuan dan manfaatnya adalah, pertama tujuannya itu mengoptimalkan sumber daya, memudahkan implementasi, ketiga mencapai tujuan dan pembelajaran. Dan manfaatnya adalah yaitu efektivitas pembelajaran, kedua ada penghematan biaya, ketiga kemudahan pelaksanaannya. Kemudian ada fungsinya. Fungsinya juga ada 3. Pertama, sebagai pedoman perancangan. Kedua, meminimalkan hambatan. Ketiga, memfasilitasi evaluasi. Kemudian keempat, ada macam-macamnya. Macamnya itu ada 2. Prinsip keterlaksanaan dan kedua, prinsip kesesuaian. Prinsip yang pertama itu keterlaksanaan. Ini menekankan bahwa kurikulum harus dapat dilaksanakan secara realistis dalam konteks nyata, termasuk keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian kedua ada prinsip kesesuaian. Prinsip ini memastikan bahwa kurikulum relevan dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan dunia kerja. Lanjut kepada ciri-ciri prinsip efisiensi atau praktis ini. Itu ada 4. Pertama, relevansi dengan kebutuhan. Kedua, keterjangkauan sumber daya. Ketiga, sederhana dan mudah dipahami. Keempat, fleksibel dan adaptif. Contohnya, itu ada penggunaan teknologi. Misalnya memanfaatkan teknologi untuk mengurangi biaya dan waktu seperti penggunaan e-learning. Kemudian masuk poin terakhir yaitu poin kelima, prinsip efektivitas. Pengertiannya adalah efektif berarti pencapaian tujuan. Prinsip efektivitas dalam pengembangan kurikulum berarti kegiatan-kegiatan dilakukan secara sistematis, bertahap, cermat, dan selalu berorientasi pada pencapaian tujuan secara maksimal sesuai dengan perencanaan. Kemudian tujuan dan manfaatnya adalah tujuannya mencapai tujuan pendidikan, kedua meningkatkan kualitas pembelajaran, ketiga mengoptimalkan sumber daya. Terus ada manfaatnya juga. Manfaatnya ada 2. Pertama, peningkatan relevansi kurikulum. Kedua, pencapaian hasil belajar yang optimal. Kemudian masuk ke ketiga yaitu fungsi prinsip efektivitas. Fungsinya ada 3. Pertama, sebagai pedoman perancangan. Kedua, sebagai alat evaluasi. Ketiga, sebagai dasar pengembangan. Kemudian masuk ke poin berikutnya yaitu macam prinsip efektivitas. Macamnya ada 2. Efektivitas kegiatan guru berhubungan dengan keberhasilan
Kedua, efektivitas kegiatan siswa berhubungan dengan sejauh mana siswa dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan jangka waktu tertentu. Kemudian ada ciri-ciri prinsip efektivitas. Ciri-cirinya itu ada 5. Pertama, terfokus pada tujuan. Kedua, sederhana dan mudah dimengerti. Ketiga, terstruktur dan sistematis. Keempat, itu fleksibel. Kelima, berorientasi pada hasil. Kemudian contohnya adalah materi pembelajaran harus mencerminkan perkembangan terkini dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan tuntutan sosial. Misalnya, memasukkan keterampilan digital dalam kurikulum untuk mempersiapkan siswa menghadapi era digital. Lanjut kepada pembahasan ketiga, yaitu prinsip khusus pengembangan kurikulum. Ada beberapa prinsip yang lebih khusus dalam pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip ini berkenaan dengan penyusunan tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian. Yang pertama yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Perumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau berjangka panjang atau jangka menengah dan jangka pendek, tujuan khusus. Perumusan tujuan pendidikan bersumber pada yang pertama itu adalah ketentuan kebijaksanaan pemerintahan yang dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen lembaga negara mengenai tujuan dan strategi pembangunan termasuk di dalamnya pendidikan. Kedua, ada survei mengenai persepsi orang tua atau masyarakat tentang kebutuhan mereka yang dikirim melalui angket atau wawancara dengan mereka. Ketiga, ada survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, dihimpun melalui angket, wawancara, observasi, dan dari berbagai media massa. Yang keempat, ada survei tentang manpower. Yang kelima, ada pengalaman negara-negara lain dalam masalah yang sama. Dan terakhir yaitu penelitian. Lanjut kepada poin yang kedua, yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan dengan perencanaan kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, perlu penjabaran tujuan pendidikan atau pengajaran ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Makin umum suatu perbuatan hasil belajar dirumuskan, semakin sulit menciptakan pengalaman belajar. Yang kedua, ada isi bahan pelajaran. Harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Unit-unit kurikulum harus disusun dalam urusan yang logis dan sistematis. Ketiga, ranah belajar, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan diberikan kepada simultan dalam urutan situasi belajar. Untuk hal tersebut diperlukan buku pedoman guru yang memberikan penjelasan tentang organisasi bahan alat pengajaran secara lebih mendetail. Baik, lanjut kepada poin ketiga, yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar yang digunakan hendaknya memperhatikan hal-hal seperti berikut. Ada 5. Yang pertama, apakah metode atau teknik belajar mengajar yang digunakan cocok untuk mengajarkan bahan pelajaran? Kedua, apakah metode atau teknik tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa? Ketiga, apakah metode atau teknik tersebut memberikan kegiatan yang bertingkat-tingkat? Keempat, apakah metode atau teknik tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai kognitif, efektif, dan psikomotor? Kelima, apakah metode atau teknik tersebut lebih mengaktifkan siswa atau mengaktifkan guru atau kedua-duanya? Baik, lanjut kepada poin yang keempat, yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar yang baik perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Pertama, alat atau media pengajaran apa yang diperlukan? Apakah semuanya sudah tersedia? Bila alat tersebut tidak ada, apa penggantinya? Kedua, kalau ada alat yang bagus dibuat, hendaknya memperhatikan bagaimana pembuatannya, siapa yang membuat, dan waktu pembuatannya. Ketiga, ada bagaimana pengorganisasian alat dalam bahan pelajaran.
apakah dalam bentuk model, paket, belajar, dan lain-lain. Keempat, ada bagaimana pengintegrasian dalam keseluruhan kegiatan belajar. Dan terakhir yaitu hasil yang terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. Baik, lanjut kepada poin yang kelima, yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Penilaian merupakan bagian integral dari pengajaran. Yang pertama, dalam penyusunan alat penilaian atau tes hendaknya didukung langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, rumusan tujuan-tujuan pendidikan yang umum. Dalam ranah-ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan kedua, ada uraian ke dalam bentuk tingkah laku murid yang dapat diamati hubungan dengan bahan pelajaran. Yang ketiga, ada tulisan butir-butir tes. Kemudian yang kedua, dalam merencanakan suatu penilaian, hendaknya diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana kelas, usia, dan tingkat kemampuan kelompok yang akan dites. Kedua, berapa lama waktu dibutuhkan untuk pelaksanaan tes. Ketiga, apakah tes tersebut berbentuk uraian atau objektif. Keempat, berapa banyak butir tes yang perlu disusun. Kelima, apakah tes tersebut diadministrasikan oleh guru atau oleh murid. Yang ketiga, dalam pengelolaan suatu hasil penilaian hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, norma apa yang digunakan dalam pengelolaan hasil tes. Kedua, apakah digunakan formula Quessing. Yang ketiga, bagaimana pengubahan skor ke dalam skor masuk. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah prinsip sendiri mempunyai tujuan agar kurikulum yang didesain atau dihasilkan sesuai dengan permintaan semua pihak, yakni anak didik, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Sumber prinsip perkembangan kurikulum terdiri dari data empiris, data eksperimen, cerita, atau legenda yang hidup di masyarakat, dan akal sehat. Dengan hal ini, prinsip dalam pengembangan kurikulum dapat dikelompokkan menjadi dua pokok utama, yaitu prinsip umum yang terdiri dari prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektif. Prinsip khusus terdiri dari prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran, dan prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.